meninggalkan dunia dengan keseluruhannya, maksudnya adalah meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawiya, meninggalkan semua kesenangan-kesenangan dunia, maka akan menghantarkan seseorang untuk mengambil kebahagiaan semua tentang akhirat. Sebab dunia dan akhirat adalah dua sisi yang saling bersaingan. Dunia dan akhirat itu dua sisi yang sama-sama saling menarik. Yang satu menarik kepada duniawiyah, yang satu menarik kepada ukhrawiyah. Maka siapa yang senang dengan dunia, maka dia akan tidak senang dengan akhirat. Siapa yang senang dengan akhirat, maka dia tidak akan senang dengan dunia. Kita ingat bagaimana Rasul ketika ditanya oleh seseorang sahabat, apa amalan apa yang apabila aku lakukan akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan disenangi oleh manusia. Terus Nabi, zuhudlah dengan dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berzuhudlah dari apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Izhad fid dunya yuhibbukallah, wa izhad indan nas yuhibbukan nas. Lek iso zuhud nang dunya, moko dicintai Allah. Lek zuhud nang perkara sing di wenehaken Allah dumateng wong liya, sing diduweni wong, maka ya diseni kalian wong. Maka duniawiyah adalah sesuatu yang pasti akan kita lalui karena kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditakdirkan hidup, maka dia harus melalui yang namanya dunia. Jadi urip niku melalui dunia. Apakah kemudian hidup atau tidak? Artinya apakah kemudian dia terus akan hidup atau tidak? Jenenge lahir iku yo nang dunya. Lek jenenge mati iku nang akhirat. Maka saya dan panjenengan melalui yang namanya dunia. Dan Allah katakan bahwasanya dunia itu hanya sebagai perhiasan. Dunia hanya sebagai ujian. Dunia hanya sebagai cobaan untuk kita semuanya. Maka Allah jelaskan kembali bahwasanya dunia adalah sesuatu yang akan hilang, artinya tidak kekal, dan akhirat adalah sesuatu yang kekal. Mengejar sesuatu yang tidak kekal, mengalahkan sesuatu yang kekal, menunjukkan bahwasannya orang ini tidak mengerti dengan duniawiyah. Mengejar sesuatu yang kekal, meninggalkan sesuatu yang tidak kekal, maka dia mengerti bahwasanya akhirat adalah sesuatu yang kekal. Jadi kula panjenengan ya, urip dan dunya niku kudu eling. Lek urip ana dunya iku ora bakal sak lawas-lawasi. Lan apa ae sing diduweni ana dunya mongko bakal ditinggal. Seberapa banyak yang kita usahakan dan kita tinggal, dan seberapa banyak yang kita usahakan dan kita bawa. Makanya ada satu perkataan daripada ulama, yang paling banyak nanti rugi adalah orang yang banyak hartanya.
wong sing akeh rugine, wong sing akeh donyane. Mengapa demikian? Karena memang sudah menjadi watak daripada manusia. Lek akeh donyane, watake manungsa niku wedi kilangan donyane. Kula kalian panjenengan, kalau kita angan-angan berapa yang kita taruh, kita infakkan, dan berapa yang kita tabungkan, pasti dan insya Allah adalah banyak yang kita tabungkan daripada yang kita infakkan. Lek ngoten berarti dunya kula karo sampeyan iki, harta benda itu banyak yang akan kita tinggal daripada yang kita bawa. Jadi seneng dunya kok ngomong. Paman tarogaha, paman mongko utai sampai wong iku tarogaha ninggal sepaman ing dunya, ai dunya tegese dunya, kulha yo sekebe dunya, akhodaha mongko ngalap sepaman ing akhirah, ail akhirah tegese akhirat, kulliha yo sekabehane akhirah. Paman mongko utai sepaman iku a'rada min sepaman adit dunya saking dunya bil kulliyati kelawan sekabehane, ahabba mongko demen sepaman al akhirat ing akhirat, kubban lawan demen kasiron kan akeh. Siapa yang meninggalkan dunia mengambil akhiratnya, maka dia akan menghindar daripada dunia, mencintai terhadap akhirat. Ini urusannya urusan hati begitu. Cinta itu urusannya hati. Senang itu urusannya hati. Kaya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulo jenengan sugih ora sugih itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melarat ora melarat urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cinta donya ora cinta donya urusan kulo dhewe karo sampeyan. Sugih ora sugih itu urusannya Allah. Jadi Allah itu akan memberikan kekayaan kepada siapa, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang wong sregep ibadah jaluk mumpung kan Allah, karena Allah ora dikiai. Jadi itu menjadi urusannya Allah. Ono wong ora sregep ibadah, kafir lamun ning agama. Singkek niku kata sing sugih dhewe sing gak singkek iki. Karena memang kaya itu urusan Allah Subhanahu. Ora lek iman terus sugih, lek gak iman melarat. Carane ngono gak wong sing gak iman kabeh. Ya. Lek ono wong iman dijamin sugih, sing gak iman dijamin melarat, mongko gak ono wong sing ora iman. Kabeh mesti iman. Napa? Krana kabeh kepingin sugih lah ngoten. Maka kaya tidak kaya itu bukan karena iman atau karena dia kufur, tapi kaya tidak kaya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya dan panjenengan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan masalah saya dan menjadi kaya atau tidak, tapi bagaimana kita bersikap dengan dunia. Ya, orang perlu tadi wong sugih seneng niku. Hubud dunia itu tidak perlu hartanya banyak. Wong kadang wong duwene mek titik lho, hubud dunia. Kadang wong duwene akeh ora hubud dunia, cinta ini. Kadang wong niku dunyane mek titik tapi cinta nang dunyane. Kadang wong niku dunyane akeh tapi ora cinta dunya. Jadi masalah cinta dunia adalah masalah saya dan panjenengan, bukan masalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kaya, miskin adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lho lek ngoten ya napa? Iki berebut maca waki akeh sugih niki ya. Sugih urusane Allah. Tapi saya panjenengan
punya hak untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap permintaan pasti oleh Allah dikabulkan. Makna ngabulno nilai kula karo sampean mesti maknane kan lek njaluk sugih yo sugih artine duwe omah makro-makro, duwe motor apik, terus nyambut gaene sandung-sandung duit, ngono kan. Iku makna kula jenengan lek ngarani sugih nggih. Maka dari itu bukan itu sebenarnya yang dikatakan kaya, tapi kaya adalah kaya hatinya masing. Jadi maca waqiah iki njaluk sugih iki lek kali Allah dikai sugih, maka saya dan panjenengan hatinya akan diberikan kaya atau diberi dua-duanya. Hatinya kaya, hartanya melimpah. Lek iso yo loro kan ngoten yo. Lek iso iki loro, hartanya melimpah, hatinya juga kaya. Seandainya tidak, hatinya kaya itu sudah cukup. Krono gak rumangsa melarat. Wah, rek kok melarat. Jare sapa melarat? Wah, iki sugih kok melarat iki. Jadi kaya itu adalah urusan Allah Taala pun. Siapa yang meninggalkan dunia, maka dia akan menghindar daripada cinta kepada akhirat. Siapa yang cinta akhirat, maka dia akan menghindar daripada perkara dunia. Jadi buatan hubud dunia, cintanya untuk akhirat, tidak cintanya untuk dunia. Kalau cintanya untuk dunia, maka cintanya tidak untuk akhirat. Kalau jangan sih kalau lagi hubud dunia, hubud dunia itu nopo terus Rasul khoti'ah. Cinta nang dunya niku jadi sababiyah yang besar. Jadi Rasul sabab-sabab yang besar. Dasar-dasar saya benar melakukan kesalahan. Bahkan jangan cinta dunia. Cinta dunia jangan, tapi dunyamu sing akeh kan. Lah terus ya urusan di pangeran sebenarnya. Waman akhoda, waman lan utai sapa iku akhoda ngalam sapa man ing dunya terus dunya kullaha ya sing dunya. Tarokaha moko ninggal sapa man ing akhirat ayil akhirah kullaha ya sekabeh akhirat. Paman mongko utai sapa wong ay paman tegese mongko utai sapa wong iku habba demen sebelum dunya bil kulliyatis kelawan sekabehane a'rada moko mengo sapa man anil akhirat hakir bil kulliyati kelawan sakabehane wa akhduha mongko utawi ngalap ing akhirat fitabiha tetep ing dalam ninggali dunya ay fa hubbul akhirat tegese mongko utawi cinta akhirat iku sababul i'radi dadi sebabe mengo anit dunya saking dunya wa tarbuha lan ninggal ing dunya fi akhiriha ing dalam ngalap ing akhirat ai hubudud dunya tegese utawi benci dunya iku sababu hubbil akhirati dadi sebabe cinta akhirat. Ini dibalak-balik. Maka cinta itu tidak bisa dibagi. Cinta itu tidak bisa dibagi. Lek wis cinta kepada sesuatu, maka yang lain pasti akan terkalahkan. Cinta nang anak, maka istri akan kalah. Bojo kalah. Karena wis kadung cinta nang anak. Cinta nang bojo, yo anak iso kalah. Mulaken kula jenengan mboten iso dibagi-bagi, cintanya dibagi-bagi. Ora iso jarene nyanyian dangdut lah yang ngono. Cinta itu tidak bisa dibagi. Apabila kita cinta kepada sesuatu, maka akan meninggalkan yang lainnya. Cinta dan dunia, ya maka meninggalkan akhirat. Cinta akhirat, ya berarti meninggalkan duniawian. Bukan kemudian tidak butuh loh. Jadi kesenangan di dalam hati itu, kesenangan di dalam hati kepada dunia
itu akan menutup kecintaan kepada akhirat. Kecintaan kepada akhirat di dalam hati itu akan menutup kecintaan kepada akhirat. Mulane kadang wong iku dadi medhit ora mesti wonge ora duwe, yo ora mesti wong sugih. Kadang wong niku sugih yo medhit. Kadang wong niku melarat yo medhit. Kadang wong sugih yo loman, kadang wong melarat yo loman. Nah sing bedane napane? Ana wong sugih loman karo wong melarat loman. Apa bedanya? Ya podo lomannya. Sama mudahnya untuk memanfaatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sing beda mungkin lek wong sugih loman jumlahe gede, lek wong melarat loman jumlahe sithik. Lho, duit mek 100.000 loman, paling banyak dikekno 100.000. Lah duit 1 juta loman. Ya dikekno 1 juta mesti kan ngoten nggih. Bedanya hanya nilai besarnya. Jadi lek dadi wong loman, milio wong sugih sing loman, ya. Jadi lek padha-padha loman dadi wong sugih tapi sing loman daripada wong melarat tapi loman. Lek sugih loman ndak dadi sembarangan. Masjid ketemu wong sugih loman, yo ndak dadi. Lah ketemu kula karo sampean gak dadi-dadi, mesti wong sugih. Mulai biar pancet 1000, ya gak mari-mari. Jadi artinya sama gitu. Yang penting adalah tidak cintanya kepada dunia. Tapi wong sugih gak loman, pelit. Orang miskin gak sugih, pelit. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Podo pelite. Yang menjadi membedakan adalah lek wong sugih pelit, maka hisabnya dia akan lama daripada orang yang miskin pelit. Begitu urusan hisab, urusan perhitungan amal. Lek wong sugih niku hisabe suwe, lek medhit. Lek ora medhit, cepat. Nah, kenyataannya apa? Kenyataannya dikisahkan, diceritakan dari 4 golongan yang berburu masuk surga terlebih dulu. Ternyata orang yang kaya yang masuk dulu. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Ya kepengin mlebu swarga. Haji mabrur mlebu swarga. Ya rebutan. Wong sing haji yang mabrur masuk surga. Orang-orang yang syahid, mati syahid dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan melewati sirat kabar til khatib. Jadi lek ngliwati koyo wong ketip lah paling gampang ya. Jadi tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya maka mereka berebut karena tidak dihisab. Bagiannya swarga. Berebut masuk surga. Wong sugih nggih ngoten. Orang yang syaki, orang yang dermawan juga akan menghantarkan harta kedermawannya itu menuju surga. Yang rebut bisa mlebu surga. Wong alim juga masuk surga. Orang soleh, orang alim, ulama, soleh yang masuk surga. Yang rebut mlebu surga. Waduh, rebutan mlebu surga. Tapi siapa yang masuk dulu? Orang yang kaya tapi loman. Sugih tapi loman. Mlebu dikit. Lah kok saged ngoten? Nggih, sing bagian haji mabrur mlebu swarga. Ora malaikat njogo lho nek swarga iki. Takone kula karo bakal dijual. Lho iki kok atene mlebu swarga iki lho. Lho nggih malaikat kula niki haji mabrur. Dirosil haji ini mabrur mlebune swarga. Lah kon krungu teko sapa? Kula ben ngaji Rebo. Kula ngaji le Rebo niku jane le haji ini mabrur mlebu swarga. Ya sing tenono Pak gurumu sih ya. Kon ora teko Pak gurumu kan.
Keri sih ngenteni. Kalau sing mati syahid, iki ngate mlebu dikek. Lho lha iki apa kok kesusu mlebu iki? Kula niki mati syahid. Terus lek mati syahid mboten dihisab. Mlebu swarga bagiane. Lah kon menurut kok sapa? Nggih kula ngaji piye. Ya sik tenono Pak gurumu. Iya ini teko dulu. Niku kate mlebu swarga, nggih kula bagian mulang. Lah sampeyan iso mulang ngoten niku sebabe ya napa? Nggih wonten wong sing sugih. Ya sing sugih teko diki. Dulu. Niki sing ngulung kula biyen. Kula biyen iku iso ngaji sebab niki. Kula biyen iso nggih pondok nggih sebab niki. Biyen kamar-kamar niku sing batu sing niki, boto-boto sing nyumbang niki. Semen-semen sing nekaken niki. Kula iso ngaji sebab niki. Ilmu kula manfaat sebab niki. Lek ngono ya berarti sing dhisik sing sugih. Maka dipersilakan dulu yang kaya masuk surga. Orang yang alim tidak mau masuk dulu. Malaikat kula ya sungkan ta. Awak iki ben iso rokokan krono ana sing kok ana rokok ya. Ya niki sebagian kok ana rokok niki mawon dulu dikit lah. Nah, jadi santri bedhik ya ngono. Jadi mlebu surga dikit. Jadi orang yang kaya dermawan masuk surga dulu. Itu bedanya kalau kaya loman. Kaya kemudian pelit. Loh, mlebu swarga ning paling keri. Lah ana wong sugih pelit karo wong melarat pelit. Sing mlebu swarga iki sing melarat pelit. Daripada sing surga surga. Sing sugih pelit. Kenyataannya bagaimana oleh Rasul dijelaskan orang-orang yang kaya itu nanti hisabnya belum selesai, sedangkan orang-orang yang miskin telah menikmati kenikmatan surga. Jadi jarak beda 500 tahun. 500 tahun orang-orang yang miskin, orang-orang yang melarat-larat wis mlebu swarga, wis kumpul widodari, wis mangan-mangan di swarga, sing bagian sugih-sugih melarat dihisab sak mari-mari. Kan bedane ya niku, bedane wong sugih pelit karo wong sugih loman. Jadi lek ngoten dadi wong sugih tapi sing loman. Padha-padha lomane ya loman sing sugih. Lek padha-padha plite melarat wae daripada keri mlebu. Ya padha-padha plite. Nek padha-padha ngelit dadi wong sing Arab mestinya kan sebut. Maka antara dunia dan akhirat itu adalah dua sisi yang saling menarik kepada kita semuanya. Dunia itu yo narik kula jenengan, akhirat yo narik kula kalian panjenengan. Maka hati siapa yang tertarik kepada dunia akan menutup dari akhirat. Hati siapa yang tertarik kepada akhirat akan menutup terhadap dunia. Menutup dunia itu maksudnya tidak cinta dunia. Menutup akhirat ya berarti tidak cinta akhirat. Dan mungkin apa ada yang diminta. Nawian yo, apa nih kok? Podo seneng. Gitu. Lo seneng akhirat ya seneng. Itu nomor 2. Nomor kali. Napa dikatakan ikut yang sugih loman, nek yang kumpul ngutangi wis damel perkara. Itu kan termasuk yang sugih sing loman. Nek utang kan nyaur ngoten. Utang nyaur kan gak iya.
tiyang Jawa niku lek nukani ya. Jadi maksudnya ngutangi. Nggih. Sregep ngutangi ngono lho, Pak. Ngutang nyaur lah. Cara gawane nggih sak sawake. Ampun guys, iki. Nggih. Ya ngobrol jadi seneng dunia seneng akhirat. Ora iso wong kandhani situ kok. Cinta itu tidak bisa dibagi. Senang kali cinta niku mboten bodoh. Jadi kalau senang itu adalah syahwat. Syahwat itu kesenangan. Senang A B C D itu namanya syahwat. Kesenangan. Kalau cinta tidak bisa. Cinta dunia ya akan menutup kepada kecintaan kepada akhirat. Kecintaan tenggene akhirat ya nutup tenggene cinta dan dunia. Kalau cinta tidak bisa dibagi. Kalau kesenangan itu memang banyak. Allah kan sudah menegaskan dalam Quran ya. Jadi hubus syahwat jadi itu ya kecintaan kesenangan. Jadi kesenangan itu bermacam-macam. Maka kalau mau cinta dua-duanya ya tidak bisa. Cinta ya akhirat. Cinta akhirat maka semua akan diperuntukkan akhirat. Nyambut gawe ya ke akhirat. Duit-duit ya ke akhirat. Duit pangkat ya ke akhirat. Kuwabe digawe akhirat. Itu jenis cinta akhirat. Dan cinta dunia ya kuwabe digawe kesenangan dunia. Duit-duit ya ke dulit. Duit pangkat ya ke kelompok duit. Itu namanya adalah kecintaan kepada dunia ya. Maka tidak bisa kalau cinta dibagi, tidak bisa. Cinta hanya pada satu sisi dan sisi yang lain pasti adalah sesuatu yang tidak dicintai. Apa maksudnya kayak dibakar? Wong ngutangi, wong ngutangi itu kok termasuk loman gitu. Wong ngutangi termasuk loman gitu. Setahu saya nama as-saki, jadi orang saki itu bahasa Indonesia itu dermawan. Dermawan. Wong sing gampang ngutangi apa diarani dermawan? Cara bahasa jenengan iki lho. Wong sing gampang ngutangi lho, wong sing dermawan apa sanes? Maka menghutangi itu bukan dermawan. Itu namanya adalah albir. Bir itu kebagusan. Amal baik itu banyak. Amal baik itu banyak. Makanya salah satu adalah menghutangi, yang lainnya juga adalah sedekah. Sedekah itu albir. Jadi sedekah itu perbuatan baik. Ngutangi, memberikan hutang itu juga adalah perbuatan baik. Setiap perbuatan yang baik akan menghantarkan kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tempatnya adalah surga. Kan tempatnya adalah surga. Tapi bukan dermawan. Kalau dermawan itu orang yang nopo bahasa Indonesia dermawan itu orang yang loman, ya berarti mudah menafkahkan hartanya, gampang ngekei itu jenenge dermawan. Nyah-nyoh, wah ini nyah-nyoh itu jenenge dermawan. Jadi lek ngutangi yo sanes dermawan namanya gitu. Jadi beda bahasanya. Jadi kalau dermawan ya berarti yo nyekei, lek ngutangi berarti yo amal bagus ya. Masih dermawan ki yang amal bagus tapi
hasilnya atau konsekuensi dari amal baik itu yang tidak sama. Kalau as-saki maka akan menghantarkan seseorang itu menjadi satu dari 4 golongan yang akan masuk surga awal. 4 tadi belum masuk surga. Kalau albir menghantarkan seseorang menuju surga. Jadi ya sama dengan orang katanya sedekah dulu. Wong mesem lagi sedekah. Terus nyenengno wong ya sedekah. Ngatono duit ya sedekah. Apakah sama? Ya ndak sama. Nek sing sedekah duit ya hasilnya tidak sama dengan yang sodako dengan mesem tok. Tidak sama, sodakonya sama perbuatan baiknya, tapi hasilnya yang tidak sama. Jadi perbuatan baik semuanya adalah menghantarkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedekatan kepada Allah akan menurunkan rahmat. Nopo rupanya ke surgane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tidak sama dengan yang namanya jihad fisabilillah. Boten bodoh. Tidak sama dengan hajjul mabrur. Ya tidak sama. Itu kan amal baik juga, tapi tidak sama konsekuensi pahalanya. Begitu pula dengan saki atau sokok, loman, dermawan, nyok, itu juga tidak sama dengan orang yang berbuat baik ngutangi nih. Wow, nek ngutangi wis koyo bendino ora seminggu bisa ngutangi dari dhewe ini. Ngutangi memberikan hutang ya ngutangi memberikan hutang itu ya tidak sama. Ada yang lain? Wal maqal al-hadiyatu wa salasun. Maqalah yang ke-31. Ani Ibrahim bin Adham rahmatullah annahu qila lahu bima wajadta zuhd. Maqalah yang ke-31 dari Ibrahim bin Adham, beliau ditanya bima wajadta zuhda, dengan apa engkau berzuhud? Ai bi ayyi syai'in, tegese kelawan endi perkara ahbab ta demen panjenengan sira ta tarkara hati ing ninggal dunya, tarkara hati dunya ing ninggal dunya, tolaban rono nyubrih irahatil akhirah maring kesenengan akhirat roha. Ruwiya annahu
dan dikatakan anau saudara Ibrahim bin Adham iku kana ana sawu Ibrahim iku sultanan raja di baladihi ing dalam negarane Ibrahim bin Adham. Mataro kamu kau ninggal coba Ibrahim as-sultanata ing kerajaan. Wajahadalan ijtihad Saudara Ibrahim bin ibadah ing dalam ibadah fi Makkah ing dalam Makkah wa ghairiha lan saliyane Makkah. Jadi ada seorang yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau pernah ditanya, dengan apa engkau melakukan zuhud? Apakah dengan semua perkara yang kau cintai, kesenangan-kesenangan dunia yang dicari untuk kesenangan akhirat. Diceritakan bahwasanya beliau adalah seorang raja pada waktu itu yang meninggalkan kerajaannya untuk melakukan ijtihad, melakukan zuhud di dalam ibadah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Makkah di Makkah atau selainnya. Jadi meninggalkan hartanya, meninggalkan kekuasaannya untuk meraih yang namanya adalah zuhud, meraih yang namanya adalah akhirat. Sebab satu sisi yaitu adalah dunia dan satu sisi adalah akhirat. Maka kecintaan kepada dunia menuntut kepada akhirat, kecintaan akhirat menuntut kepada dunia. Lek ngoten nek napa? Berarti ya harus pilih cinta dunia atau cinta akhirat. Kalau cinta dunia maka semuanya ya peruntukan dunia, punya cinta dunia. Cinta akhirat ya maka peruntukan semuanya untuk akhirat. Ini yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham. Beliau seorang raja, jenenge raja ku mesti yo sugih, ya mesti mulia, ya mesti terhormat. Kekayaannya ditinggal, kekuasaannya ditinggal, jabatannya ditinggalkan. Untuk apa? Untuk menuju kesenangan akhirat. Sebab tetap berada di sana, maka kecintaan kepada dunia mungkin tidak bisa dihilangkan. Wong niku lek biasa urip iku penak, biasa urip penak, biasa mangan yo enak, biasa turu yo penak, maka akan senang dengan enak-enak nih wong. Mangan enak yo seneng, turu penak seneng, omah penak yo seneng, sembarang kali sing penak seneng, krono wis biasa, krono biasa karo perkara-perkara sing penak. Senang terhadap sesuatu yang melalaikan kepada akhirat, maka akan menuntut terhadap akhiratnya. Turu kasur laku enak, ya babas subuh ya itu kasur. Jadi perkara-perkara sing nyeneng-nyenengno dunia-dunia niku nuntut akhirat, maka dia tinggalkan. Kalau tahu maca satu kisah sing kemudian menjadi seorang Buddha. Jarene cerita sing kula waca. Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama Buddha itu. Buddha, patung Buddha itu. Lan patung Siddhartha Gautama. Saya pernah melihat
melihat, membaca sejarah. Benar atau tidak saya tidak tahu. Siddhartha Gautama itu adalah seorang putra daripada raja, anak rojo, seorang tahta, pemangku waris tahta, putra mahkota. Selalu hidup dalam keadaan yang mewah, tapi tidak bisa menemukan ketenangan di dalam hatinya. Urip sing koyo ngoten niku ora nggawa tenang nang atine. Sampai akhirnya kemudian bapaknya meninggal dunia, maka dia menjadi satu-satunya pewaris daripada tahta ayahnya. Setelah menjadi raja ternyata tidak semakin tenang hatinya. Orang malah rumongso tenang, tapi rumongsone semakin bingung. Yang kemudian akhirnya memutuskan untuk meninggalkan semua harta kekayaannya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan tahtanya untuk menyendiri. Nopo topo lek jare Jawa. Jadi topo kuwabe ditinggalnya. Topo untuk mencari ketenangan di dalam hatinya, yang kemudian dikenal ya dengan si Buddha itu. Dikenal dengan Buddha itu. Lah kan Buddha itu patungnya tak kayak wong topo. Kayak wong sila niku lho, wong topo. Meneng ya. Kalau mripate masuk ana Buddha mripate melek. Betul kan? Buddha itu berarti mereng kabeh ini. Sila karo berarti mereng ini. Kemudian tidak ada Buddha itu pakai mahkota kiran, pakaiannya juga tidak ada yang mewah. Pakaiannya patungnya yang untuk dok kayak wong ikhram jadi wong, kayak wong ikhraman jadi, kayak lembaran kan dok. Itu sejarah sing kalau waca bener apa betul kalau betul serap. Nah, itu ternyata meninggalkan semuanya tentang duniawiyah untuk mencari ketenangan di dalam hatinya. Jadi orang nopo jenenge orang zuhud, ngoten cara bahasa kita lah zuhud ya. Bukan karena untuk itu tidak, tapi untuk mencari ketenangan di dalam hatinya. Jadi menjauhkan diri dari semua hal-hal, dari kesenangan-kesenangan yang dulu dia miliki. Jadi menang menyendiri, mencari ketenangan di dalam dirinya. Nah, yang kemudian dikenal dengan Buddha niku. Ini pun yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham, meninggalkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebenarnya ibadah itu akeh, ibadah lah kata nyambut gawe itu ya ibadah. Mestinya kalau ibadah itu kan tambah tenang awang urip nih. Lek tambah cedatan Allah mesti kan urip tambah tenang. Lek wong niku lek ibadah berarti kan cedatan Allah. Lek cedatan Allah mesti uripe tambah tenang. Lek ngoten ana wong nyambut gawe, mestine nyambut gawe iku nggawa ketenangan. Lek dihitung ibadah lho nggih, mesti kan nggawa ketenangan. Tapi ana wong nyambut gawe tambah gak tenang. Tambah pusing kabeh kan. Tambah supak lho, nyambut gawe tambah supak. Lek ngoten berarti ini nggih ibadah yang memang tidak murni modele ngeten iki. Ibadahnya tidak murni memang ngoten nggih. Beda dengan orang yang berzikir. Berzikir itu ibadah yang murni. Tidak ada campuran apapun kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane wong niku lek zikir itu sudah pasti hatinya akan tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Ngoten banyak nih. Pokoknya zikir pasti dia akan tenang.
Lek nyambut gawe, ya mungkin saja dia akan tenang, tapi mungkin saja juga ruwet. Karena itu ibadah yang bukan murni ibadah. Ibadah yang bukan murni ibadah. Bahkan sama dengan kalau ada orang mencalonkan sebagai calon lalu aku kata ini berjuang lah ibadah mestinya, berjuang mesti kayak ibadah. Jadi berjuang nulung wong. Kalau itu benar ibadah, mestinya ya semakin tenang hidupnya mestinya kan gitu. Tapi kenyataannya kan enggak. Kenyataannya kan tidak semakin tenang, semakin ruwet. Itu ibadah, tapi ono campurannya. Yo ibadah tapi ono campurannya. Campurannya apa? Ya campuran kepingin niku wau. Campuran kepingin ngene lah, kepingin ngono. Lah wong dikir campurane napa? Ya ngantuk. Campuran niku ngantuk. Ya, jadi makanya ini yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham. Pun mungkin ada yang tambahkan, monggo. Dari tangut masalah amal, keranten cara tiyang niku padose brusae niku sesarengan, otomatis kan penghasilannya kadang tiyang kalih. Niku cara didamel amal salah setunggale sangat mengikhlaskan nopo sing badhe dipun amalaken. Terus kadang-kadang dari salah satunya rotok-rotok ngaloli lah kurang ikhlas. Niku pripun nopo dados hambatan kangge keterimane amal. Satu contoh, kula kiambek umpami ada harta pengin kula sedekahaken utawa badhe kula amalaken dhateng tempat-tempat sing kados masjid, musala utawa napa kemawon, misalnya 700.000 umpam. Nek kula 700.000 niku ikhlas, tapi tiang istri kadang-kadang rada enten napa. Lha niku napa menghambat dhateng amal. Nggih, iku berarti dituduhi wong loro niki. Betul nggih. Di dalam berumah tangga itu memang ada uang suami, ada uang istri. Uang suami, ada uang istri. Ada harta suami, ada harta istri, ada harta berdua. Karena dari uang suami dan uang istri dijadikan benda. Itu milik berdua. Lalu sama nyambut gawe, kemudian tugas nawakohnya sudah diberikan dan duitnya duit sama dewi. Nah uang yang dimiliki istri jemaah itu ya duit bojo sampean, bukan uang panjenengan, itu uang istri panjenengan. Maka harta yang milik pribadi ya silahkan dinapa-napakno ya oleh. Wong milik pribadi ya tak perlu izin wong dhewe. Harta yang milik berdua ya maka tidak bisa kita putuskan sendiri. Biyen urunan tuku Tegal. Lah kok ujug-ujug para sampeyan gak kondo sing wedok Tegale ngono diwakafno. Ya mboten oleh. Kenapa? Karena itu bukan milik panjenengan, tapi juga milik istri panjenengan. Maka tidak boleh. Jadi tidak boleh. Sama juga halnya dijual, itu tidak boleh. Jadi gak mau bojone ora didol, padahal itu oleh wong loro. Itu bener asal. Kan itu memang apa jenenge harta yang dimiliki dari hasil berdua, bener asal. Tapi lek sampean tuku-tuku dhewe, oleh-oleh sampean dhewe, ya mboten napa-napa, ora mantul mboten napa-napa. Digremengi karo wedok ya biasanya pancene ngono. Gimana ya? Ada satu kisah. Kula
tengene Duratun Nasihin. Masalah dengan sodako. Seorang anak punya bapak, punya ibu yang dua-duanya sudah meninggal dunia. Suatu malam anak ini tidur dan bermimpi terjadi hari kiamat. Begitu hari kiamat yang sangat membingungkan itu, dan ketika telah hisab dan telah tahu tempatnya masing-masing, anak ini mencari orang tuanya. Jadi goleki bapake, goleki ibune. Si anak ini kemudian melihat ke surga. Ayahnya ada di surga, bapaknya ono swarga. Takon nang bapake, lama endi, Pak? Makmu ora ndek kene. Lah terus ndek endi? Lek gak ndek kene ya ndek neraka. Ngene mek loro lek gak swarga neraka. Ya ndek neraka. Anake ngoten delok nang neraka, bener mak ya nang neraka. Melihat ibunya ini disiksa di neraka, anak ini tidak tega. Kemudian pergi lagi ke surga, laporan nang bapake. Laporan nang bapake, leke ibu iku disiksa di neraka. Apa terus si bapake? Ya pancene ben amal ibumu niku. Maka mungkin saja suami istri itu sama-sama masuk surga. Mungkin saja sang satu di surga, yang satu di neraka. Utawa loro-loro nek klop nang neraka kabeh. Sesuai dengan amalnya masing-masing. Anak ini kemudian meminta kepada ayahnya apa jenenge? Banyu. Jadi air. Minta air dari minuman surga itu untuk diberikan kepada ibunya. Kalau bapaknya orang oleh. Iki khusus di swarga, neraka ora ono bagian. Karena ini ternyata ngoten nyoba baso kula jenengan nyolong lah boleh karo ya. Jupuk ora kon kondo nang bapak. Dikasihkan kepada ibunya. Dikekno nang ibunya. Karena itu bukan haknya ibunya, bukan haknya orang ahli neraka. Ya maka ketika ngelungno, apa ngelungno nih? Ngekekno, ya, ngekekno bangunan ibu ini bu, ya, disambar, ya, gampang, kena wowotan, sulut, ya, kena sulut daripada api neraka, ya. Kena sulut api neraka, yo panas, ya. Begitu rasa panas, ya, jegegal tangi. Tangan ini ternyata bener-bener apa jenis ngarane Bu mengkerat jimpi. Jadi koyo umum mari kobong koyo kertasnya kobong terus mengkerat ngene. Ya. Tangannya ora dadi ngoten ya. Wireng mengkerat. Ini kemudian dilaporkan kepada Rasul Kanjeng Nabi, kanjeng takoni opo tanganmu. Cerita niku ngimpi nih. Ibu ini neraka, bapak ono swarga. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh ibunya dan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ternyata bapak iku lemah, ibu iku pelit. Jadi bapak iku lemah, ibu pelit. Ya maka terima apa namanya? Balasannya masing-masing.
melakukan kemudian oleh Rasul diperintahkan kepada anaknya untuk beramal untuk ibunya. Sebagai gampang ngamalo ke ibumu ya. Apa supaya kemudian amal itu bisa ngodoi lah boleh gampang apa nambeli ya, nambeli kekurangan sing mati. Jadi kula jenengan niki iso ngamal gawe sing mati niku saged. Ya, jadi napa jadi sedekah itu kita peruntukkan yang meninggal dunia bisa ya. Dan itu akan menjadi sababiyah syafaat, akan menjadi sababiyah pertolongan ya, untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia ya. Bahkan mungkin saja istri kita selamat, mungkin juga tidak. Kita pun sama, mungkin kita juga selamat, mungkin tidak, sesuai amalnya masing-masing. Jadi harta berdua ya tidak boleh diambil sepihak. Kalau harta pribadi ya silahkan, silahkan. Masih dikeruti karo sing wedok ya mboten apa-apa. Itu harta kiambak. Kecuali kemudian panjenengan ya panjenengan duit blonjone bojone dintet ya ora oleh. Duit blonjone bojone dintet iki sedekah ya mboten harus. Ku hake bojo sampean kok gak sampean kekno. Sampeyan ge sedekah. Jadi sedekah itu bukan hal yang wajib. Menafkahi istri itu adalah hal yang wajib lan izin. Yo izin nang sing wedok. Kok lek duwe yo tak kei gak duwe iso usah ya. Jadi iso sedekah awake dhewe iki. Lek gak ngono gak iso sedekah wong jane yo titik kok ya. Duit kula jenenge tak mek titik ya. Jadi lek kongkon temenanan ngono gak iso sedekah. Ya titik lah nanti. Pokok ono kono kek no. Iyane yo pakai sedekah sing bener. Jadi walaupun seandainya istri kita itu berat, tapi kalau itu harta itu adalah milik kita pribadi, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini buatan terus kasih itu diterima kalau Allah menerima buatan, ya tetap akan diterima lalu dengan catatan saya dapat yang ikhlas dengan apa yang kita keluarkan. Tapi nopo-nopo pun dasarnya ikhlas toh, harus ada yang lain. Mesti yang lain itu dasar ikhlas itu biasanya terus titik terus gak tau akeh. Yang penting ikhlas itu biasanya gak iso akeh. Jadi ojo dasar ikhlas toh. Dasar nopo malih aja. Yuk dasar akeh, dasar akeh. Masuk akeh gak ikhlas ora apa-apa. Ulah terus-terusan sama lakoni susune yo iso ikhlas. Susune iso ikhlas. Itu gak lewong mangan lewong gak tau sarapan yo gak penak. Tapi sarapan ono wis gak penak-penak. Susu lah yo penak sarapan. Nek gak sarapan malah Allah emah kene yo. Kuwi sarapan, gak sarapan yo gak penak. Tapi lek wis dibiasakno gak sarapan ya gak apa-apa. Jadi kan sebenarnya gak bener apa-apa. Jadi artinya ikhlas itu penting di dalam segala hal. Ibadah apapun itu perlu dasar adalah lillahi ta'ala ikhlas. Tapi dasarnya ikhlas tok kayak iso mudah. Wong potongan kula jenengan iki kan lek ikhlas dasar ikhlas tok kayak iso mudah. Ya nopo yo sing akeh baru belajar ikhlas sing gampang gitu. Wakeh terus belajar ikhlas. Jadi sing penting ikhlas insyaallah. Sampai kamu ya titik terus ya. Oh dasar maksud ikhlas gak saking megah dasar ini. Jadi harta yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau milik pribadi ya berarti tidak perlu dengan izin orang lain. Tapi kalau itu bukan milik pribadi dari kita ya maka perlu daripada izin orang lain. Berdua ya berdua. Kalau orang lain ya berarti ya
ya izin sing duwe ya izin sing duwe ya coba ora dilukuk terus sama sedekahno ya sapa tanggane ya ora apa ya boleh pun ngoten kurang niki ya yang sepah kula niki kan sering diparingi harta kali yuka-yukane kelumpukaken celengi kepingine pun kathah badhe kurban kalih badhe akekoe piyambak. Terus tanglet dateng kula. Ji enake iki lek kurban tetep kurban mak ngono. Lek akeko apa jariah. Sik aku tak takon nang sing wong iso aku ngono sing pinter lek aku kan jawab gak patek iso aku kan duwe anu. Saene sing paling abdol lek kurbane tetep akeko napa jariah. Umpame dhek punya celengan 6 juta. Sing 3 juta tamel pedhus tamel kurban piyambak, sing 3 juta tamel akeko kangge awake dhewe akekoe. Ngoten. Nggih, yang sepah. Sing selesai akeko. Jadi akeko itu pada dasarnya adalah sunnah di hari ke-7 dari kelahiran penyembelihannya. Kemudian siapa yang mengakikohi adalah tugas daripada orang tua. Jadi orang tua itu punya tugas mengakikohi anaknya kalau memang mampu pada hari yang ke-7. Kalau tidak baik hari ke berapa? 7, 14. 14 ya 21 kan. Kesunahan orang tua mengakikoi anak-anak itu ketika sampai anak itu kemudian balik wis ora sunah wong tuwa ngakikoi. Dinone ya wis entek, dina sunah ini lho nggih. Dina sunah kan hari ke-7. Kalau sudah ke-14 seterusnya itu sudah tidak menjadi hari sunnah untuk berakikah. Hari sunnah akikah itu hari yang ke-7. Kemudian yang pakai orang tuanya sampai kemudian balik wong tuane gak iso ngakikoi, maka tugasnya berganti kepada siapa? Kepada orangnya sendiri untuk melakukan akikah. Aku ben ganti akikah karo ya berarti yo akikah no dhewe, ngoten lho. Ya sik karo dhewe dan itu hukumnya adalah tidak wajib. Hukumnya kan bukan wajib. Ya, hukumnya tidak wajib. Begitu pula dengan sedekah. Sedekah itu sama, hukumnya juga tidak wajib. Kalau akikah untuk diri kita sendiri, manfaatnya ya kita ambil sendiri. Kalau kemudian kita buat amal jariah, maka yang manfaatnya untuk kita dan orang lain. Jariah ini kan duit 3 juta kita tukang wedhus tak ge akikah apa tak ge jariah begitu terserah nggih. Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik loh ini. Itu sama hukumnya. Cuman kalau dibuat akikah kemudian kan untuk dirinya sendiri. Mari dibeli ngundang wong ya wis pangan-pangan matur. Kalau dibuat amal jariah wis pakai nonong masjid lah samane. Ya maka akan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Sedekah jariah, pahala jariah, kemudian pahala sedekah, kemudian diberikan di masjid menjadi jariah, ya manfaat untuk orang banyak. Namun ngoten mawon. Jadi katanya jariah nopo katanya akikah terserah panjenengan mau jariah monggo mau akikah nggih monggo mboten napa-napa. Tapi lek akikah berarti manfaatnya untuk dirinya sendiri. Kalau jariah ya untuk dirinya dan orang lain. Kalau yang nopo sini lek akikah nopo kurban. Sebab kurban itu dari beberapa mazhab itu mengatakan adalah wajib. Kurban itu wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang ketika
tasrek itu punya uang untuk dibuat berkorban, bagaimana tuku wedhus, tuku sapi, punya kewajiban dia setiap tahun untuk melakukan korban. Jadi korban tidak hanya satu kali. Lu kadang mau korban kan bukan kurun. Tahun-tahun. Aku korban apa kok korban mana jadi ngoten. Bukan itu, nggih. Jadi korban korban batang lah, lek numpaki ben ya opo. Jadi kan dia numpak siratal mustaqim mah. Wong kene kan ngoten nggih. Lek numpaki terus ya opo. Kakean iki tahun. Bukan itu ya. Jadi korban itu hukumnya adalah Imam Syafi'i mengatakan adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang mendekati pada hal yang wajib. Tapi menurut madhab yang lain itu menjadi wajib. Jadi nek duit iso tuku wedhus gawe korban pas hari tasrik ya maka dia wajib berkorban. Nek kula jenengan Syafi'iyah ya bukan wajib. Jadi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu di atasnya sunnah. Jadi memper dan gini perkara wajib. Jadi lek ditinggalno iku elek oleh gampang ngoten. Lek dilakoni bagus, lek ditinggalno elek. Jadi lek duit pas wae hari tasrek sing paling apik gak ono maneh. Kecuali kurban. Ya. Sampeyan katene nyumbang masjid nyumbang kan lek hari tasrek gak ono sing paling apik kecuali kurban. Nggih. Kula duit 3 juta kena gitu wedhus ngomong kula bangun masjid. Sing paling apik tetap kurban kalau memang adalah hari tasrek kali lagi. Karena adalah pada hari-hari itu punya kesunahan muakkadah untuk melakukan kurban. Jadi lek kurban nawa akikah maksudnya ngeten. tasrek ya kurban. Kurban tetep kurban. Akikah nopo jariah. Nah, sing kula tanggapan sing nomor 2. Ya, akikah nopo jariah gitu. Lek akikah ya balik nang awake dhewe kayak gitu. Lek jariah ya manfaat untuk dirinya juga manfaat untuk orang lain. Ngoten mawon iki dipilih mawon ya. Boleh ngono ya aku saiki tak jadiah muni tak kikong. Oh tambah apik. Nyelengi malih. Nyelengi mana iki? Oke. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa hal yang kita pelajari pada malam hari ini bahwasanya cukupi duniawiyah kita, cukupi kehidupan kita, tapi jangan kemudian menjadi cinta kepada duniawiyah. Monggo omah sing bagus, monggo kendaraan sing bagus, monggo pakaian sing bagus, monggo nopo-nopo perkara dunia sing bagus, tapi jangan kemudian menjadi cinta kepada duniawiyah. Ya, sebab kalau sudah cinta dunia akan menutup kecintaan kepada akhiratnya. Ya. Nah, cinta adalah letaknya di dalam hati masing-masing. Ya. Bukan berarti orang yang kaya itu tidak cinta akhirat, bukan berarti orang yang miskin itu cinta akhirat. Lek wong melarat berarti dia zuhud, lek wong sugih berarti ora zuhud, dia boten mesti. Lek wonge melarat berarti gak cinta dunya, lek wonge sugih berarti seneng dunya, nggih boten mesti. Sebab letaknya cinta adalah dalam hati masing-masing. Maka yang tahu adalah dirinya sendiri cinta dunia atau tidak, senang dunia atau tidak, itu adalah masing-masing seseorang. Saya dan panjenengan tidak perlu menilai orang lain. Kono wong sugih ya semuanya alhamdulillah menuai. Kok pelit ya menuai innalillah ya. Tidak perlu menilai orang itu kemudian zuhud atau tidak. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana diri kita lek didadekno wong sugih ya zuhud, dadekno wong marat ya zuhud. Artinya
melarat yo gak cinta dunia, sugih yo ora cinta dunia. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala diparing ngono dunyane sugih, akhirate sugih, sugih dunia, sugih akhirat. Muga-muga Allah paring ngono selamat dunia, selamat akhirat, diridhoi wonten dunya, nggih diridhoi wonten akhirat. Muga-muga Allah diparing istiqomah anggen ibadah, istiqomah anggene ngepekti diparing Allah Subhanahu wa taala. Dan muga-muga urusan-urusan kula panjenengan diparing gampang kalian Allah Subhanahu wa taala, dituntun kula panjenengan sedaya kalian Allah Subhanahu wa taala kantuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Suralladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wonten salah, wonten kekurangan, nyuwun maaf pangapunten sedaya ingkang kurang, sedaya ingkang salah saking Allah secara pribadi, ranten kekurangan, ranten keteledoran, dan muga-muga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku menyampaikan leres sedaya saking Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.